Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ulangan akhir semester Bahasa Indonesia saya dengan saya sendiri Aditya Reja Palepi dengan NIM 0220190001 di Prodi Teknik Produksi dan Proses Manufaktur di Politeknik Astra. Judul ulangan akhir semester Bahasa Indonesia saya yaitu pengendalian kualitas produk pakaian di konveksi Puri Cendana dengan menggunakan metode Seven Management Tools. Dari materi pembahasan yaitu pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Dari latar belakang yaitu ada teknologi. Teknologi semakin pesat berkembang teknologi pada masa sekarang. Ini membuat perdagangan antara negara semakin mudah. Kondisi tersebut mengakibatkan persaingan semakin ketat dan tajam di pasar. Persaingan yang ketat mengakibatkan perusahaan dituntut untuk selalu mengadakan pengendalian kualitas produk dan melakukan perbaikan terhadap kualitas produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satu perkembangan kualitas produk dapat dilihat dari data penghasilan perusahaan. Jumlah penghasilan suatu perusahaan pada situasi tertentu dapat mengalami fluktuasi. Hal ini mengindikasikan kemungkinan kurangnya pengetahuan konsumen dengan kualitas produk yang diberikan. Saidatin dan Nasaroh 2017. Setelah itu ada industri. Pada saat ini berbagai industri merancang dan mengimplementasikan sistem pengendalian kualitas untuk mengantisipasi tuntutan persaingan yang semakin kompetitif, serta dapat mengurangi kerugian dari biaya kualitas yang disebabkan oleh ketidaksesuaian produk. Setelah itu ada ekonomi. Kusuma 2017 mengatakan bahwa untuk mengamankan kepentingan ekonomi negara diperlukan jaminan kualitas produk nasional yang kuat. Kepercayaan terhadap produk dalam negeri di pasar domestik, regional, dan internasional hanya dapat dicapai jika produknya berkualitas tinggi. Dari judul ini saya mengambil di dekat rumah saya yaitu konveksi Puri Cendana. Adalah salah satu perusahaan di bidang konveksi yang memproduksi seragam sekolah. Dalam persaingan bisnis yang dihadapi, perusahaan menuntut untuk selalu memberikan yang terbaik kepada konsumen dalam hal kualitas maupun pelayanan. Perusahaan memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, namun jika tidak ada pemesanan pada bulan itu, perusahaan akan membantu produksi anak pabrik yaitu baju batik, cetak atau sablon. Dalam usaha perusahaan untuk memuaskan konsumen dan pelanggan, terkadang masih mengalami beberapa kendala, yaitu beberapa produk yang sudah jadi terkadang terdapat cacat, terutama untuk seragam sekolah. Yaitu setelah dari konveksi Purin Cendana, yaitu ada produksi dan kualitas. Chandrevi dan Pupistari 2016 menyatakan bahwa pengendalian kualitas dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang digunakan untuk menjaga tingkatan kualitas pada produk atau jasa dan dilakukan secara terus-menerus hingga mengimplementasikan dari perbaikan karakteristik yang tidak sesuai dengan sebuah standar spesifikasi. Rianja dan Mahasabi 2020 mengatakan salah satu cara dalam pengendalian mutu produk adalah dengan meningkatkan kualitas proses produksi yang harus dijalankan secara terus-menerus dan analisis dalam merumuskan penyebab kecacatan produk yang dilakukan sebagai penanggulangan maupun pencegahan untuk meminimasi produk cacat yang bisa menimbulkan kerugian. Setelah itu ada produktivitas secara sederhana didefinisikan sebagai perbandingan rasio atau antara output dengan inputnya. Dengan kata lain, produktivitas adalah output yang dihasilkan persatuan input. Nilai indeks produktivitas juga menunjukkan beberapa efektif proses produksi telah diperdayakan untuk meningkatkan output dan beberapa efisien mula sumber-sumber input telah berhasil terhemat.
Oleh karena itu, perlu adanya pengandaian kualitas produk dan adanya suatu perbaikan untuk meningkatkan kualitas produk pada suatu perusahaan dengan menggunakan metode pengandaian kualitas produk secara statik. Beberapa metode yang dapat digunakan antara lain metode 7 New Quality Tools. Setelah itu ada metode Ibnu Affan 2009 mengatakan 7 langkah adalah alat-alat bantu bermanfaat untuk memetakan lingkup persoalan. Penggunaan metode 7 Tools diharapkan mampu menetapkan parameter standarisasi kualitas yang di sebelumnya belum ada dalam perusahaan. Metode 7 New Quality Tools merupakan 7 alat kualitas baru yang digunakan untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada 7 Tools versi sebelumnya, 7 Basic Quality Tools. Metode 7 New Quality Tools bersifat mendefinisikan masalah dengan data verbal dan mengumpulkan ide serta memformulasikan rencana. Metode ini digunakan untuk mengendalikan dan memperbaiki kualitas produk suatu perusahaan pada jumlah produk cacat. Setiap produksinya dapat berkurang. Ada beberapa alat secara statik yang digunakan pada metode ini, yaitu Infinity Diagram, Interrelationship Diagram, Metric Diagram, Activity Network Diagram, dan Process Division Program Chart atau disebut PDVC. Setelah itu ada perumusan masalah. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1, yaitu bagaimana implementasi 7 tools di konveksi Purcendana. 2, yaitu jenis cacat apa saja yang terdapat pada produk pakaian seragam sekolah. 3, bagaimana cara mengendalikan kualitas dengan menggunakan 7 tools. Setelah itu ada tujuan penelitian. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah mengimplementasikan pengendalian kualitas dengan metode 7 tools di konveksi Puri Cendana. Dari tujuan pustaka, bab 2, yaitu ada kualitas, pengertian pengendalian kualitas, tujuan pengendalian kualitas, dan 7 tools. Apa itu kualitas? Kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Istilah kualitas memang tidak terlepas dari manajemen kualitas yang mempelajari setiap area dari manajemen operasi dari perencanaan lini produksi dan fasilitas, sampai penjadwalan dan memonitor hasil. Kualitas merupakan bagian dari semua fungsi usaha yang lain. Selain itu, kualitas memerlukan suatu proses perbaikan yang terus-menerus, continuous improvement process, yang dapat diukur, baik secara individual, organisasi, korporasi, dan tujuan kinerja nasional. Konsep kualitas harus bersifat menyeluruh, baik produk maupun proses, serta harus dibangun sejak awal, dari penerimaan input hingga perusahaan menghasilkan output bagi pelanggannya. Setelah itu ada pengertian pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas adalah aktivitas, keteknikan, dan manajemen yang dengan aktivitas ini kita ukur ciri-ciri mutu produk, membandingkan dengan spesifikasi atau persyaratan dan mengambil tindakan penyehatan yang sesuai apabila ada perbedaan antara penampilan yang sebenarnya dan standar. Alhasil, alternatif yang dapat dijalankan oleh perusahaan agar dapat terus bersaing adalah dengan melakukan pengendalian kualitas dari produk yang dihasilkan. Pengendalian kualitas berupaya untuk menekan jumlah produk yang rusak dan menjaga agar produk akhir yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas perusahaan. Pengendalian kualitas pada proses produksi, karena jika dibiarkan dapat mengakibatkan peningkatan material secara mengurangi hasil produk, jadi sehingga perusahaan mengalami kesulitan dalam mencapai target produksi. Setelah itu yaitu ada tujuan pengendalian kualitas. Kualitas tujuan dari pengendalian kualitas adalah menyidik dengan tepat sebab-sebab terduga atau pergeseran secara demikian hingga penyelidikan terhadap proses itu dan tindakan pembetulan dapat dilakukan sebelum terlalu banyak unit yang tidak sesuai produksi. Tujuan dari pengendalian kualitas menurut Afwan Afsauri 2009 adalah 1. Agar barang hasil produksi dapat mencapai standar kualitas yang telah ditetapkan. 2.
agar biaya infeksi dapat menjadi sekecil mungkin. 3. Pengusaha agar biaya desain dari produk dan proses dengan menggunakan kualitas produksi tertentu dapat menjadi sekecil mungkin. 4. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. Tujuan utama pengendalian kualitas adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan biaya yang ekonomis atau sederhana mungkin. 4. Yaitu setelah itu ada Seven Tools. Apa sih itu Seven Tools? Seven Tools adalah alat statistik sederhana yang digunakan untuk pemecahan masalah. Alat-alat ini baik dikembangkan di Jepang atau diperkenalkan di Jepang oleh guru kualitas seperti Deming dan Juran. Koru Ishikawa telah menyatakan bahwa 7 alat ini dapat digunakan untuk menyelesaikan 95% dari semua masalah. Alat-alat ini telah menjadi fondasi kebangkitan industri di Jepang yang menakjubkan setelah Perang Dunia Kedua. Alat statistik dasar telah mengambil banyak hal penting karena Seven Tools sangat diperlukan bagi setiap organisasi untuk berkembang menuju puncak keunggulan. Konsep di balik Seven Tools berasal dari Kouro Ishikawa. Menurut dia 95% masalah terkait 11 kualitas dapat diselesaikan dengan hal dasar ini. Kunci keberhasilan penyelesaian masalah adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, menggunakan alat yang tepat berdasarkan sifat masalah, dan mengkomunikasikan solusi dengan cepat kepada orang lain. Berikut merupakan penjelasan tiap-tiap poin dari Seven Tools digunakan untuk membantu pengumpulan data, definisi masalah, analisis, pola atau tren, dan analisis proses. Ada beberapa alat yang digunakan dalam metode ini, yaitu pertama, Infinity Diagram. Digunakan untuk mengobrolkan beberapa faktor penyebab dengan akar penyebab kecatatan pada suatu produk agar dapat mempermudah perusahaan dalam melakukan perencanaan. Yang kedua yaitu Internal Relationship Diagram. Diagram hubungan, bisa disebut juga diagram hubungan, merupakan alat untuk menemukan pemecahan masalah yang memiliki hubungan kasual yang kompleks. Hal ini membantu untuk menguraikan dan menemukan hubungan logis yang saling terkait antara sebab dan akibat. Ketiga yaitu matrix diagram, menunjukkan hubungan antara 2, 3, atau 4 kelompok informasi, terdiri dari sejumlah kelompok dan baris untuk mengetahui sifat dan kekuatan dari masalah. Ini akan membantu kita untuk mencapai pada ide utama dan menganalisis hubungan atau tidak adanya di persimpangan dan menemukan cara yang efektif untuk mengejar metode pemecahan masalah. Hal ini memungkinkan ide konsepsi hubungan dua dimensi dasar. Titik persampingan juga disebut gagasan konsepsi poin. Keempat yaitu ada Activity Network diagram, merupakan diagram yang menggambarkan hubungan di antara berbagai kegiatan serta mengidentifikasi kegiatan kritis dan lintasan kritis. Yang kelima yaitu ada tree diagram, bisa disebut juga diagram pohon, yaitu bisa mempermudahkan perusahaan dalam memberikan solusi terhadap penyebab permasalahan. Maka dari itu diagram diintegrasikan salah satu pendekatan Sigma yaitu improve. Yang keenam yaitu ada proses division program chart atau bisa disebut PDVC. Divisi adalah diagram yang dibuat untuk mengetahui permasalahan terbesar dari akibatnya. Suatu kecacatan dari itu diketahui pula sumber dari kecacatan dan membuat suatu rencana agar masalah yang ditimbulkan bisa mendapatkan solusi yang bisa bermanfaat dan layak atau tidaknya suatu solusi. Setelah itu yaitu ada bab 3, metode penelitian. Di bab 3 ini ada lokasi penelitian, objek penelitian, metode Seven Tools, alur penelitian, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Puri Cendana yang bergerak di bidang konveksi. Nama konveksi tersebut adalah Puri Cendana Konveksi yang beramat di Jalan Mawar 2, nomor 259, Kabupaten Bekasi.
Setelah itu objek penelitian. Objek penelitian ini adalah produk baju seragam sekolah yang diproduksi sesuai pesanan dengan objek yang diteliti adalah produk yang memiliki jumlah cacat yang dominan. Setelah itu ada metode Seven Tools. Yang pertama ada Infinity Diagram. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan konveksi di Purncendana, diperoleh ada 5 faktor penyebab masalah terjadinya kesalahan produk pada bahan seragam. Dapat dilihat dari gambar 7. Yaitu pertama ada manusia, material, lingkungan, mesin, dan metode. Dari manusia itu ada kurang telitinya dalam proses pemilihan bahan. Terus yang kedua ada kurang pengetahuan atau keterampilan pada pemilihan bahan. Yang ketiga ada kurang serius dalam bekerja. Untuk material, yang pertama itu kurang memperhatikan pemilihan merek bahan yang masuk. Yang kedua pemakaian bahan yang tidak sesuai dengan komposisi yang ditetapkan. Yang ketiga lingkungan. Lingkungan yang pertama ada kebersihan lingkungan yang kurang memadai. Terus yang kedua kondisi listrik yang sering padam. Yang ketiga kurangnya penerangan pada ruang kerja produksi. Penyebab keempat yaitu mesin. Kondisi mesin utama yang sudah tua. Terus yang kedua kurangnya spare part, kurangnya spare part pada mesin utama. Terus yang ketiga kesalahan pengaturan pada mesin. Masalah kelima yaitu metode. Yang pertama ada kesalahan penggunaan metode kerja pada operator. Yang kedua standar proses dan standar bahan yang diterapkan terkadang hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Setelah itu ada metode kedua yaitu interrelationship diagram. Berdasarkan gambar 7 Infinity Diagram diperoleh beberapa faktor penyebab masalah beserta variabel-variabel penyebab masalah terjadinya kecacatan produk seragam sekolah. Variabel tersebut selanjutnya akan dicari hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penyebab terjadinya kecacatan produk tersebut dengan menggunakan interrelationship diagram berdasarkan data hasil wawancara. Berdasarkan gambar 8 yang ada di bawah dapat disimpulkan bahwa variabel kurang serius dalam bekerja merupakan variabel yang menjadi akar penyebab atau penyebab utama dari kecacatan produk seragam sekolah. Hal ini terlihat pada bahwa variabel tersebut memiliki jumlah anak panah keluar terbanyak yaitu 3 garis panah keluar dibandingkan dengan variabel lainnya, sehingga dapat diketahui bahwa variabel inilah yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan adanya perbaikan. Yang ketiga yaitu, oh ya ini mohon maaf juga tabelnya kita tidak masukkan ke PPT. Itu yang ketiga ada tree diagram. Dari data hasil wawancara yang diperoleh maka didapatkan beberapa informasi mengenai beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kecacatan produk seragam berdasarkan gambar 7. Terdapat beberapa faktor penyebab permasalahan yaitu faktor manusia, material, lingkungan, mesin, dan metode kerja. Dari masing-masing faktor penyebab tersebut memiliki beberapa penyebab masalahnya dan dikembangkan lagi menjadi beberapa level terakhir yang merupakan solusi untuk dilakukan improvement. Dari improvement dari gambar 9 tree diagram, pertama itu yaitu manusia. Dari kurangnya teliti dalam proses pemilihan bahan bisa diberikan arahan dalam bekerja agar ketelitian pada saat bekerja dapat ditingkatkan. Terus yang kedua itu kurang pengetahuan atau keterampilan pada pemilihan bahan. Improvementnya itu diberikan pengetahuan tentang sistem pemilihan bahan. Dari manusia kurangnya serius dalam bekerja. Dari improvementnya dilakukan pengawasan yang lebih ketat lagi. Terus kecacatan produk seragam sekolah itu pertama material kurang memperhatikan pemilihan merek bahan yang masuk. Improvementnya itu dilakukan pengecekan ulang untuk merek bahan dan masuk pada proses produksi. Terus yang kedua pemakaian bahan yang tidak sesuai dengan komposisi yang ditetapkan. Improvementnya itu dilakukan pengecekan dengan teliti agar tidak terjadi pemakaian yang berlebihan. Yang tiga yaitu lingkungan, kebersihan lingkungan yang kurang memadai. Improvementnya itu pihak pembersihan setiap hari di lingkungan konveksi. Kondisi listrik yang sering padam. Perlu disediakan mesin genset untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya listrik padam. Kurangnya penerangan pada ruang kerja produksi. Improvementnya itu perlu menambah lampu penerangan agar kondisi mata operator tidak lebih cepat lelah. Yang keempat yaitu mesin.
Kondisi mesin utama yang sudah tua, improvementnya itu dilakukan maintenance yang berkala terhadap mesin utama. Kedua, kurangnya spare part mesin atau mesin cadangan. Improvementnya itu perlu menambahkan spare part mesin cadangan. Yang ketiga, kesalahan pengaturan pada mesin. Improvementnya itu dilakukan pengawasan yang lebih ketat dari lagi pada operator. Yang kelima itu metode. Pertama itu kesalahan penggunaan metode kerja pada operator. Improvementnya itu diberikan arahan kepada operator agar metode kerja dapat dilakukan dengan baik dan ketelitian dalam bekerja data ditingkatkan. Yang kedua itu standar proses dan standar bahan yang diterapkan terkadang hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Improvementnya itu diterapkan sistem pengecekan metode kerja setiap bulannya oleh pihak konveksi. D. Matriks diagram berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh untuk departemen yang bertanggung jawab terkait dengan terjadinya kecacatan produk seragam sekolah yang meliputi dengan perbaikan operator, material, lingkungan, mesin, dan metode kerja. Digunakan jenis matriks yaitu L-matrix diagram. Kekuatan hubungan antara masing-masing grup dinotasikan dengan simbol. Matriks hasil L-matrix diagram dapat diketahui bahwa jumlah poin terbesar adalah Departemen Pelayanan Internal sebanyak 22 poin. Maka bagian departemen inilah yang mempunyai peran penting dalam memperbaiki kecacatan produk seragam sekolah. Di Word-nya ada tabelnya, tapi di PPT ini tidak saya masukkan, mohon maaf sebelumnya. Ya, selanjutnya ada activity network diagram. Diagram ini digunakan untuk menentukan rangkaian kegiatan apa saja yang harus dilakukan beserta durasi waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Pada gambar 10 di bawah merupakan beberapa daftar kegiatan proses produksi untuk mengurangi kecacatan produk seragam sekolah sehingga diperoleh hasil perhitungan EET atau Release Event Time. Daftar kegiatannya itu pemilihan bahan atau penentuan merek bahan, durasinya itu 10 menit, penimbangan bahan, durasinya itu 10 menit, pengukuran bahan 15 menit, pengecekan mesin, yang pertama ada pengecekan mesin utama 20 menit, pengecekan mesin cadangan 10 menit, setelah itu pembuangan bahan yang berlebihan 10 menit, pola pembentukan seragam 15 menit, dan proses penjahitan 20 menit. Yang keenam yaitu proses decision program chart atau bisa disebut dengan PDVC. Berikut ini merupakan proses decision program chart dari ketiga faktor penyebab keterlambatan yang teridentifikasi. Dari proses decision program chart pada gambar di atas yang telah dibuat dapat diketahui beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pemasaran, antara lain tenaga kerja. Kemampuan tenaga kerja dapat ditingkatkan dengan mudah melalui pelatihan rutin dan on-the-job training. Tenaga kerja dapat ditingkatkan dengan mudah melalui proses rekrutmen, sedangkan pengaturan shift kerja merupakan upaya yang sulit dilakukan dalam meningkatkan keterisian tenaga kerja. Motivasi kerja dapat ditingkatkan dengan mudah melalui penerapan budaya perusahaan dan memberlakukan sistem reward. Disiplin tenaga kerja dapat ditingkatkan dengan memberikan hukuman dan memberlakukan peraturan. Peralatan, ketersediaan peralatan dapat ditingkatkan dengan mudah melalui perawatan rutin, sedangkan penjadwalan penggunaan peralatan merupakan upaya yang sulit dilakukan dalam meningkatkan ketersediaan peralatan. Produktivitas peralatan dapat ditingkatkan dengan mudah melalui SOP, standar operasi penggunaan peralatan. Sistem informasi, ketersediaan sistem informasi dapat ditingkatkan dengan mudah melalui penyediaan teknisi sistem informasi, sedangkan penyediaan alternatif sistem informasi merupakan upaya yang sulit dilakukan dalam meningkatkan ketersediaan. Yaitu setelah itu ada alur penelitian. Pada penelitian ini ada beberapa tahapan mekanisme untuk penyelesaian langkah-langkah tersebut dapat digambarkan ke dalam diagram alur atau bisa disebut dengan flowchart seperti pada digambar di bawah ini. Yang pertama yaitu ada mulai, latar belakang, perumahan masalah, tujuan penelitian. Setelah tujuan penelitian ada tinjauan pustaka. Dari tujuan pustaka ada pertama yaitu kualitas,
Terus 2 pengertian pengendalian kualitas, 3 tujuan pengendalian kualitas, 4 seven tools. Setelah itu bab ketiga yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama adalah lokasi penelitian, objek penelitian, metode seven tools. Pertama ada affinity diagram, interrelationship diagram, tier diagram, matrix diagram, activity diagram, dan VDVC. Setelah itu ada kesimpulan. Setelah itu dari alur penelitian ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa metode ini menggunakan metode Seven Tools Quality Tools yaitu Infinity Diagram, Interrelationship Diagram, Matrix Diagram, Activity Network Diagram, dan proses Division Program Chart pada penerapan pengendalian kualitas produk seragam sekolah yaitu pada penggunaan metode Seven Tools Quality diperhatikan untuk dilakukan solusi perbaikan improvement adalah pada faktor manusia dan operator yang diterapkan di konveksi puri cendana. Itu saja yang bisa saya presentasikan tentang ulangan akhir semester saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah membuka. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.